Di tengah PSBB dan larangan mudik mulai besok, pemerintah kembali keluarkan kebijakan moda transportasi dapat kembali beroperasi. Lantas, apakah langkah ini sudah tepat di tengah upaya menekan persebaran virus corona di Indonesia? Kita sudah tersambung dengan Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Pandu. Selamat sore, Mbak. Iya, Pak Pandu, pemerintah Presiden Joko Widodo menargetkan persebaran virus corona bisa menurun pada bulan Mei. Namun kemudian juga Kementerian Perhubungan mengizinkan untuk transportasi umum kembali beroperasi dengan sejumlah persyaratan dan kriteria penumpang. Anda melihat ini sebuah langkah yang berlawanan dalam upaya menekan penyebaran virus corona? Pembatasan sosial itu adalah membatasi pergerakan penduduk. Kalau pembukaan tadi transportasi publik itu memungkinkan pergerakan penduduk yang dalam jumlah besar, itu akan bertentangan dengan konsep pembatasan sosial itu sendiri. Kalau pembatasan sosial itu tidak diterapkan dengan benar, dengan usaha untuk menekan kasus penularan, maka tujuan-tujuan yang kita harapkan targetnya akan menurun bulan Mei, akan menyelesaikan pada bulan Juli, itu mungkin saja tidak tercapai. Jadi harap diperhatikan bahwa ini memungkinkan membuat pembatasan sosial menjadi gagal. Kalau betul-betul ingin kita capai, karena sebenarnya bahwa transportasi itu tidak ditutup seharusnya. Transportasi untuk barang, untuk transportasi petugas yang memang bertugas itu tidak boleh ditutup. Tetapi kalau masih dibuka lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain, itu yang membuat orang akan memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang misalnya untuk kunjungan ke daerah, untuk kegiatan lainnya, sebaiknya ditunda dulu sampai pandemi ini mereda. Karena tugas kita adalah sekarang, prioritas kita adalah menekan kasus dan mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi. Meskipun kemudian akan ada kriteria penumpang begitu Pak Pandu, tetap menurut Anda pembukaan atau relaksasi penggunaan transportasi umum ini tetap dinilai sebagai kurang efektif? Ya, kriteria penumpangnya seperti apa? Kalau kriteria penumpangnya memang petugas yang sedang menjalankan tugas dan betul-betul diimplementasikan dengan konsisten, itu bagus saja. Tetapi yang menjadi masalah, apakah mungkin dilaksanakan dengan konsisten? Karena seringkali regulasi-regulasi itu dilanggar, sehingga banyak orang mencari peluang untuk mencuri celah, sehingga bisa berpergian dalam jumlah besar. Ini yang menurut saya kekhawatiran saya adalah, kalau tidak benar-benar regulasinya disusun, dan tidak benar-benar diterapkan, maka akan menggagalkan pembatasan sosial. Baik Pak Pandu, kebijakan ini kemudian memang sudah diambil oleh pemerintah. Artinya apa yang bisa dilakukan sekarang untuk memastikan agar kebijakan ini tidak semakin membuat penyebaran virus corona meluas? Ya, implementasinya, regulasinya kan belum disusun. Ini yang menurut saya perlu disusun dengan ketat dan diimplementasikan dengan ketat. Transportasi barang dan petugas itu memang harus tetap berjalan, karena itu yang harus basic. Transportation itu yang harus tetap jalan, jangan sampai dilonggarkan lagi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak relevan atau tidak esensial. Ini yang menjadi kepribadian. Jadi mohon sekali lagi untuk dilihat lagi, dicermati lagi, dan kalau nanti sudah diregulasi, tolong dengan konsisten dilaksanakan, tidak boleh ada pelanggaran lagi. Kalau kita melihat kemudian dari penerapan PSBB yang sudah berlangsung saat ini, kalaupun nantinya pembukaan transportasi publik menggunakan ada aturan-aturan bawahannya lagi, kriteria penumpang misalnya tadi yang juga sudah kita bahas. Bagaimana pengawasannya yang seharusnya dilakukan? Belajar dari PSBB, kita lihat saat ini pun beberapa checkpoint tidak seketat di awal-awal pengawasannya, Pak Pandu. Iya, seperti larangan mudik saja kan banyak rembesannya. Karena banyak orang yang ingin mencuri celah dari suatu regulasi. Ini karakteristik kita semua di sini adalah seringkali berusaha melanggar regulasi. Sehingga kalau regulasi ini diterapkan, jadi tidak ada kompromi lagi. Kalau ada petugas yang melonggarkan atau memberikan dispensasi, itu harus ditindak. Juga dicegah supaya itu tidak terjadi. Yang penting adalah kita memahami dulu
tujuan dari pembatasan sosial adalah juga membatasi gerak orang. Karena virus itu mengikuti gerak orang. Apakah kita ingin menekan kasus atau kita akan menyebarkan kasus? Ini masalahnya. Jangan membiarkan ini terjadi. Karena itu terjadi, buat apa kita sekarang sudah mengimplementasi pembatasan sosial masih memudahkan untuk pergerakan virus ini dengan pergerakan orang. Artinya harus ditingkatkan pengawasannya, Pak Pandu? Betul, harus ditekankan karena seringkali ini terjadi pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Perlu ada kemudian sanksi yang diberikan untuk pelanggar yang lebih tegas. Betul, dan petugasnya yang memberikan kemungkinan pelanggar juga harus ditindak. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono, pakar epidemiologi Universitas Indonesia sudah berbincang bersama kami di Special Report.